Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bidang Pencegahan Kebakaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, pada kesempatan ini akan menyampaikan tata cara pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemercik otomatis, dan tata cara pengujian general alarm. Peralatan yang kami gunakan pada kesempatan ini peralatan yang sederhana, yang kami harapkan semua pemilik pengelola bangunan gedung yang ada di Jakarta, khususnya umumnya yang ada di Indonesia, memiliki peralatan tersebut. Pemeriksaan visual MCFA, apakah dalam MCFA tersebut ada yang trouble dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat juga terkait titik panggil manual, bel alarm, dan lampu peringatan atau strobo light, telepon darurat. Dan kita lihat juga terkait alat pengindra yang ada, apakah siap pakai atau belum sebelum kita uji. Selanjutnya adalah pengujian tombol manual atau pre-class. Dipastikan komunikasi dulu antara lantai yang menguji dengan MCFA untuk memastikan nanti alamat yang diuji apakah sesuai dengan lantai yang teraktivasi di MCFA. Caranya dengan cara menekan tombol pre-class tadi. Selanjutnya komunikasi dengan ruang MCFA apakah terbaca di MCFA atau tidak. Kita cek juga bel alarm berbunyi dengan cukup kencang dan lampu strobo atau lampu peringatan menyala dengan jelas. Dicatat di setiap lantai yang kita tes kondisi-kondisi tersebut tadi. Dan di MCFA juga dicatat terkait pengetesan yang telah dilakukan. Lantai, zona jika menggunakan zona, dan indikasi yang terbaca pada main control fire alarm. Selanjutnya setelah semua dicatat, kembalikan kembali ke posisi normal tombol manualnya, dan pada MCFA dinormalkan kembali atau di reset ulang, sehingga sistem sudah siap untuk melakukan pengetesan selanjutnya. Berikutnya adalah tata cara pengujian detektor. Yang pertama adalah detektor asap. Komunikasi dulu dengan MCFA apakah MCFA posisi normal atau belum. Jika sudah posisi normal, maka pengujian segera kita lakukan. Siapkan smoke test untuk melakukan pengujian dan tangga untuk menjangkau alat pengindra tersebut. Lalu semprotkan smoke test pada alat pengindra detektor jenis asap 2-3 kali semprot dengan jarak antara 10-20 cm. Pastikan lampu pada detektor menyala dan dicek juga bel alarm di lantai tersebut dan lampu peringatan menyala. Lalu dikomunikasikan dengan ruang MCFA apakah teraktivasi di MCFA dengan alamat sesuai dengan lantai yang diuji dan jenis alat pengindra yang diuji. Selanjutnya setelah terbaca pada MCFA, lalu kita bersihkan kepala alat pengindra atau detektor asapnya tadi supaya bisa dinormalkan kembali pada MCFA-nya. Ini ada beberapa jenis detektor, kepala detektor nanti bisa dicopot terlebih dahulu dan dibersihkan lalu dipasang kembali. Setelah dipasang kembali dengan tepat, lalu pada MCFA dinormalkan. Selanjutnya adalah pengujian alat pengindra jenis panas. Yang mana jenis panas ini ada dua, ada yang fix temperatur dan ada yang ROR atau rise of rate, perubahan suhu secara cepat. Pada kesempatan ini akan kita lakukan adalah pengujian pada detektor panas jenis ROR menggunakan alat pemanas jaraknya antara 10 sampai dengan 20 cm kurang lebih.
Diputar, setelah lampu menyala pada head detector, lalu komunikasikan dengan MCFA kembali. Apakah lantai yang teraktivasi sesuai dengan lantai yang diuji? Dikomunikasikan dan dicatat pada setiap lembar kerja pengujian. Selanjutnya, setelah dinyatakan sesuai, dinormalkan kembali panel MCFA-nya dan dikomunikasikan kembali dengan lantai yang melakukan pengujian. Selanjutnya adalah pengujian telepon darurat. Dipastikan alat komunikasi darurat ini tersedia di setiap gedung dan checkpointnya ini di bawah lantai yang menguji dan di MCFA. Lalu kita masukkan. Setelah itu akan teraktivasi pada MCFA dan diterima di MCFA. Lalu komunikasi antara lantai dan MCFA. Lalu pengujian jackpot di lantai 32 termonitor. Terdengar dari ruang kontrol bagus Pak. 86, terima kasih, lanjut. Lanjut Pak, terima kasih. Berikutnya adalah pengujian flow switch. Untuk pengujian flow switch, dipastikan semua pompa utama dan cadangan harus dalam posisi mati, dan pompa joki dalam posisi standby auto. Sebelum melakukan pengetesan dengan cara membuka drain valve pada BCP, dikomunikasikan dulu antara lantai yang akan diuji flow switch-nya dengan ruang kontrol atau ruang MCFA. Pengetesan flow switch dilakukan dengan cara membuka drain valve pada jaringan BCP. Drain valve dibuka searah pipa dan dipastikan aliran air mengalir. Setelah teraktivasi, lalu dikomunikasikan dengan MCFA apakah lantai flow switch yang diuji sama dengan lantai yang teruji. Dicek juga terkait lampu darurat dan bunyi alarm. Setelah selesai pengetesan, kembali drain valve pada BCP dikembalikan ke posisi semula dan MCFA dinormalkan kembali. 32 untuk flow switch, lampu menyala dan bel berbunyi. 86 di MCFA juga ada indikasi flow switch lantai 32. Sekarang proses reset. Selanjutnya adalah pengujian general alarm. Sebelum kita lakukan pengujian general alarm, tempatkan dulu tim-tim yang akan melakukan pengetesan. Pertama, di ruang pusat pengendali kebakaran atau MCFA. Kedua, di setiap tangga kebakaran. Tiga, di area atau lobi lift penumpang. Keempat, di lift kebakaran. Kelima, di setiap lantai yang menggunakan akses cut, pintu sliding atau sejenisnya. Pengujian general alarm pada kesempatan ini kita aktifasi dengan cara menekan tombol general alarm pada MCFA. Setelah kita tekan tombol, kita cek apakah seluruh lift penumpang harus turun dan berhenti atau homing di lantai dasar dengan pintu terbuka dan lampu mati. Selanjutnya kita tes kondisi pressurized fan di tangga kebakaran 1, apakah aktif dan tekanan sesuai dengan regulasi. Berikutnya kita cek juga tangga kebakaran 2, apakah pressurized fan di tangga kebakaran 2 aktif dan tekanan sesuai dengan regulasi. Berikutnya lagi kita cek juga pressurized fan di tangga kebakaran 3, apakah aktif dan tekanan angin sesuai dengan regulasi. Berikutnya kita cek akses cut di beberapa lantai gedung yang menggunakan akses cut. Apakah semua akses cut yang ada dalam gedung tersebut rilis atau terbuka otomatis
saat general alarm. Ini merupakan access card yang ada di lantai dasar. Berikutnya kita cek access card di lantai selanjutnya, yaitu di area basement. Apakah access card di area basement ikut rilis juga saat general alarm? Jika ada access card di lantai berikutnya, maka harus kita pastikan bahwa semua access card juga rilis. Berikutnya kita cek juga lift kebakaran. Apakah lift kebakaran homing ke lantai dasar, pintu terbuka, dan lampu menyala. Dan dipastikan juga kinerja lift kebakaran sesuai dengan standar yang ada. Berikutnya dicek juga bel alarm, lampu darurat, dan pemberitahuan otomatis telah terjadi kebakaran dan evakuasi aktif dan terdengar di semua lantai bangunan gedung. Diinformasikan untuk semua tim pengetesan general alarm selesai, kita kembali normal